tuh aku member JKT48 tapi sekarang udah EX ya. Jadi aku tuh generasi 2 yang I want you, I need you itu kan yang semua orang kenal. Kalau nggak Aita Kata, Aita Kata. Aita kata, Aita kata, Aita kata, yes. Aita kata, Aita kata, Aita kata, yes. Denganmu. Oke Del, apa yang buat lo mungkin saat itu mau join atau gabung dalam sebuah grup yang ya maksudnya namanya cukup dikenal banget ya. Perjalanan di JKT48 tuh hampir 7 tahun. Jadi tahun ini baru lulus sebenarnya. Ya kenapa sih orang, kenapa kok bisa sih jadi member JKT, kenapa sih mau? Ya karena emang mau aja dari kecil, dari 13 tahun kan aku masuk, ikutin audisi di Jakarta, audisi sampai ke Jepang bahkan dengan audisinya. Ya udah sampai akhirnya jadi member JKT. Gitu. Mungkin kalau orang bilang kayaknya JKT itu gampang banget gitu, kalau narinya cuma gitu, padahal sebenarnya di balik layar itu enggak sama sekali. Kita ada yang namanya physical training, kita ada yang diuji cara ngomong kita, nyanyi kita, nari kita, dan itu bener-bener yang lihat bukan orang Indonesia, emang dari orang Jepang. Jadi kacamatanya ya kacamata Jepang ya, kita pun nggak tahu gimana gitu ya. Itu sih, dan capeknya itu bayar harganya mungkin di capeknya yang luar biasa sih. Kita tuh bisa yang latihan misalnya dari pagi banget, bisa lagi mungkin sampai malam, bahkan sampai setengah subuh. Besoknya mungkin kita akan sekolah gitu ya dulu ya, sekolah, dan itu lanjut terus, lanjut pulang sekolah ke situ lagi. Tahun pertama pun gak kuat, udah mau keluar capek banget, ini udah kelewatan gitu, karena badan aku tuh biasa dipakai buat rebahan lah istilah kata gitu kan. Yang buat aku bertahan pasti karena fans-fansnya itu di sana, fansnya tuh gila banget, maksudnya baik banget, yang bener-bener kita tuh udah kayak something yang luar biasa gitu loh buat mereka. Jadi kayak mereka bebengelindung kita, support kita. Even kalau kita sakit tuh bunga GWS itu udah panjang buat mau ulang tahun, mau, pokoknya mereka tuh luar biasa banget lah. Aku sih kenapa di sana karena setiap hari itu kita belajar, kayak belajar cara ngomong. Dulu tuh aku orangnya nggak bisa ngomong sebenarnya, pendiem, cengeng gitu, yang benar-benar belajar. Jadi menurut aku kayak aku dapat something yang walaupun mungkin ya lama banget 7 tahun, tapi paling nggak aku tuh dapat integritas mereka, dapat cara pikir mereka, dan terutama ya jadinya seneng dan ngelakuin. Jadi ya karena kita seneng makanya kita ngelakuin gitu sih. Apa tipsnya buat orang-orang yang mau tampil public speaking di depan orang? Kuncinya cuma satu menurut aku, percaya diri. Karena kalau percuma kita pinter ngomong nih, tapi kita nggak percaya diri, itu nggak nyampe perasaannya ke orang lain, bahkan nggak nyampe ke orang-orang yang nonton gitu. Jadi kuncinya percaya diri aja. Even kalian nggak bisa ngomong, karena dulu aku nggak bisa ngomong, tapi aku percaya diri aja, pede-pedein aja. Ngerti identitas kalian, itu paling penting. Karena sometimes kita tuh gak ngerti identitas kita, diri kita tuh jadi ngikutin orang. Jadi kayak semraut gitu loh, semraut apa ya, kayak nyasar aja gak jelas gitu. Jadinya hasilnya tuh gak baik gitu. Identitas seperti apa Del yang dimaksud? Itu lebih ke gambar diri, siapa sih kita sebenarnya. Ini yang selalu aku lakukan dan aku andalkan dalam hidup aku gitu ya, berharap sama Tuhan. Aku ngelakuin semuanya gimana ya, dengan passion aku seneng, tapi kalau nggak sama Tuhan belum tentu aku bisa enjoy, belum tentu ya. Kalau aku stres kan bisa, tapi makanya aku ngandelin Tuhan buat feel hati kita, feel diri kita, hidup kita, biar kita realize gitu. Even kita sukses pun kita tetap keep humble, kita terus turun ke bawah gitu, biar dia yang terus di atas. Identitas kita yang sebenarnya adalah bahwa kita adalah anak-anak kesayangannya Tuhan. Itulah identitas diri kita yang sebenarnya. Sehingga ketika kita sadar dan kita tahu siapa identitas kita yang sebenarnya, maka kita tidak mudah dipengaruhi oleh sekitar kita. Kita tidak mudah dipengaruhi apa kata orang, kita tidak mudah dipengaruhi apa kata sekitar kita tentang diri kita. Kita tidak mudah dipengaruhi oleh berbagai hal-hal yang ditawarkan oleh sekitar kita. Mungkin buat lo semuanya, banyak anak-anak muda yang masih bingung, masih mau bertanya, langsung aja komen di bawah. Lo bisa tanya-tanya apa aja, atau lo bisa kasih saran, ide, atau apapun yang menurut lo kita bahas secara tuntas yang mungkin bisa membantu lo secara perspektif atau cara pandang baru.